Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik yang mungkin lagi hangat-hangatnya saat ini, yaitu reaksi publik atas penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai status tersangka. Ini menarik ya, karena kita ketahui bersama bahwa hampir sebulan ini selalu yang menjadi perbincangan di media sosial, di media-media mainstream adalah terkait dengan meninggalnya atau tewasnya akan Brigadir J. Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dan sekitar beberapa hari yang lalu Kapolri sendiri yang mengumumkan tersangka baru. Dan luar biasanya tersangka baru itu bukan main-main, adalah Irjen Pol Verdi Sambo sendiri, salah satu tersangka dari 4 tersangka. Dan untuk itu saya akan mengulas atau memperbincangkan dengan seorang narasumber terkait dengan reaksi publik terkait dengan kasus ini, atau tepatnya sejak Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Dan Tribuner, seperti biasa, sebelum saya mengajak narasumber untuk berbincang-bincang, saya akan berikan kesempatan kepada Boksa untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Salam Bung Aswin. Ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya sudah diundang di podcastnya Tribun Bakudapa. Tribun Bakudapa, mantap. Ya, seperti yang Bung Aswin tadi sampaikan, nama saya Boksa. Kemudian juga perlu saya jelaskan, saya hadir di sini dari mewakili publik dan tentu membawahi organisasi saya, namanya organisasi Pola ini, Bung Aswin. Ya, jadi Pola ini Persatuan Organisasi Lintas Adat Agama dan Budaya. Ya, luar biasa. Ya, jadi di dalamnya ada beberapa organisasi-organisasi, baik itu lintas adatnya, lintas organisasi lintas agama, organisasi budaya. Ya. Nah, jadi berhimpun di sana semua, dikatakanlah itu Pola. Nah, mungkin nanti Bung Aswin juga mungkin bisa nanti di YouTube supaya mungkin lebih familiar dengan kegiatan-kegiatan kita. Ya, baik Bung Aswin, terima kasih untuk semua kru juga telah mengundang kami di sini. Tentu ini menjadi satu momen yang baiklah untuk kami telah dipercayakan untuk berbincang-bincang dengan Bung Aswin. Kira-kira begitu, Bung Aswin. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat dari Puboksa Hutahayan yang juga saya undang tentu bagian dari sebagai pemerhati sosial ini. Ini kan masalah sosial, masalah hukum yang telah menjadi masalah sosial ya, karena sudah disaksikan oleh seluruh masyarakat baik secara langsung maupun lewat media sosial maupun media-media mainstream yang ada. Dan Boksa, saya ingin Bung Boksa saja ya, Bung Boksa. Kita bincang aja terkait ini ya. Ini beberapa hari lalu Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka terkait tewasnya Brigadir J, ya. Tewas karena tertembak, kan itu berarti tewas di rumahnya. Ini banyak masyarakat yang tidak sampai memperkirakan bahwa ada seorang jenderal yang akan jadi tersangka ya. Bahkan kita lihat di medsos di YouTube ya. YouTube sempat muncul tulisan-tulisan ini sejarah baru. Ini sejarah baru pertama kali seorang yang berstatus sebagai jenderal kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ancaman hukumannya hukuman mati. Seumur hidup. Ini luar biasa. Tapi gimana pandangan dari Bung Boksa terkait dengan kasus ini dan ya mewakili reaksi publik lah terkait dengan kasus ini. Gimana? Silakan diulas. Awalnya sebenarnya saya mendengar awalnya kasus ini terkait masalah tembak menembak ini ya. Tapi ternyata bukan tembak menembak ini ya kan. Bukan tembak menembak. Awalnya saya kurang memberikan respon. Saya pikir itu biasa aja ya. Biasa saja. Tapi sebenarnya memang ini sudah menjadi bagian daripada perbincangan publik ya. Sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia juga. Termasuk di rumah saya. Iya. Pasti diperbincangkan ya. Istri saya ini di rumah saya ini sebelum kerja
itu dulu. Lihat dulu Tidak, itu lagi. Muncul teriak-teriak ini sekarang. Dalam saya ini apa? Sehingga itu awalnya saya menjadi fokus. Nah, terkait tadi yang sampaikan sama Bung Eswin, ya memang dinamika hukum yang sangat tidak kita harapkan masyarakat Indonesia sebenarnya ini terjadi, dipertontonkan baik di media vulgar sosial, sangat vulgar. Awalnya memang terus terang bukan hanya pembicaraan di warung kopi ataupun di kantor-kantor ataupun di kelompok manapun, di medsos juga kita lihat sudah begitu orang bilang rahasia umum lah. Ya, betul. Itu bukan sudah rahasia umum lagi. Dan tentu dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di televisi terkait pembenaran-pembenaran ini membuat masyarakat itu termasuk kita-kita ini bahwa melihat instansi Polri ini sudah sangat jatuh di mata masyarakat. Nah, tapi untung ini Bang Eswin, tidak beberapa lama lagi Kapolri hadir, konferensi menyatakan bahwa ini sebagai tersangka. Nah, di situ kembali lagi masyarakat mulai lagi percaya ada keadilan lagi. Tetapi masih berharap. Masih berharap. Sebenarnya kan masih ada konteks yang ditunggu-tunggu ini masyarakat. Ini baru awal. Awal lagi Bang Aswin. Artinya sekarang oke lah, mungkin nama baik daripada keluarga Joshua mungkin sudah mulai bisa menerima. Tapi masih ada yang ditunggu-tunggu ini. Sikap yang artinya hukum yang betul-betul disuguhkan apa adanya, ada yang tunggu. Contoh, sebenarnya bagaimana terjadinya ini pembantaian. Pembantaian dulu. Bagaimana? Dramanya gimana ya? Dramanya seperti apa? Dan awal daripada drama ini sebenarnya apa? Motifnya apa? Karena sejujurnya kalau kita lihat di berbagai medsos juga, hampir semua masih opini, bahkan masih dan bahaya, ulasan-ulasan sudah sangat liar kan. Betul sekali. Jadi di sini justru kita sangat berharap sekali agar betul-betul dalam konteks persoalan yang sudah berjalan ini, kita berharap masyarakat luas Indonesia ini agar Kapolri betul-betul menyatakan sikap yang tegas. Bila perlu itu inline jenderal-jenderal itu putus semua. Betul, Yang sudah terlibat itu putus semua. Bila perlu kalau ada bahasa dari Pak Kapolri, kalau ekor tidak bisa diatur, sepenggal kepala yang saya potong. Kalau tidak usah lagi, masukkan semua dalam karung, beder, kraser, supaya betul-betul tidak lagi muncul nanti ada upaya-upaya masih pembenaran. Betul. Nah, sehingga di sini sebenarnya yang perlu diperhatikan, karena opini publik ini menunggu itu, ketegasan itu. Dan saya berpikir justru disitulah nanti kalau memang itu sudah bisa betul-betul dikondusifkan oleh Kapolri, supaya ini tidak membias lagi banyak lagi bahasa-bahasa pembenaran. Nah, mungkin dengan sendirinya di situ citra polisi itu akan kembali. Akan kembali. Tapi saya pikir ini kan hanya menurut saya hanya boleh dikatakan sekelompok geng lah ini. Ferdy Sambo ini yang istilahnya berarti kan tidak semua lah polisi, tentu kita juga artinya masih ada kepercayaan bahwa banyak polisi yang baik juga betul. Dan harus kita dorong juga untuk aparat-aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi di seluruh penjuru Indonesia, agar tetap justru dalam situasi ini saya harap bisa lebih memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menunjukkan bahwa yang terjadi itu bukan wajah polisi yang sebenarnya. Betul. Supaya masyarakat juga tidak lagi merasa tidak nyaman dengan situasi pemberitaan di atas. Nah, itu harapan kita, tapi kita juga percaya penegak hukum Indonesia masih terdepan lah, masih garda terdepan untuk menuntaskan hukum di Indonesia ini. Kira-kira begitu. Ya, Tribuner, saya kira menarik di perbincangan ini bahwa Bung Bosa mengatakan tadi bahwa apa yang terjadi di atas memang realitanya memang sempat membuat ada ketidakpercayaan terhadap institusi Polri. Tapi dengan ditetapkannya Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka, tentu muncul harapan baru bahwa ternyata masih ada keadilan di negeri ini dan kepolisian masih dipercayalah. Dan seperti yang dikatakan bahwa
muncul isu-isu liar kan sekarang saat ini yang terkait motif segala macam ya. Tapi tadi ada harapan Bung Boksa mengatakan bahwa ini sebenarnya hanya sekelompok geng di kepolisian ya. Masih banyak kita sebagai masyarakat Indonesia percaya bahwa kepolisian ini masih inilah, kita bisa percaya sebagai pengayom ya. Pengayom masyarakat. Bahwa ada yang terluka di sana sini, ada oknum-oknum polisi yang bertindak yang tentu tidak patut tidak patut. Nah, itu saya kira bukan wajah polisi. Bukan wajah polisi. Betul. Itu oknum lah. Bukan presisi, bukan ya. Tapi tentu dengan ini tadi sudah disentil oleh Bung Poksa bahwa harusnya polisi di seluruh tanah air ini merespons ya kasus ini dengan keberanian Pak Kapolri ini untuk menetapkan tersangka, harus merespon dengan apa? Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Betul. Iya, diberikan pelayanan terbaik di berbagai bidang. Jadi kalau dia di jalan ya lintas yang baik. Kemudian pelayanan ini ya buat SIM segala macam. Saya kira kan kepolisian banyak wilayah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita membutuhkan memang kepolisian yang seperti kata Pak Kapolri, kepolisian yang presisi. Presisi. Jadi jangan hancur hanya oleh kasus ini. Tapi gini, kita Bung Boksa, kita juga harus dorong bahwa di kasus ini seperti dikatakan tadi, bahwa ini diumumkan sebagai tersangka tentu hanya awal. Ini ada yang menyebut bahwa ada Brigadir J dibunuh itu ada kaitannya dengan katanya bisnis di segelintir Polri, bisnis 303, bisnis judi. Ada yang menyebut narkoba segala macam. Bahkan ada yang sudah menyebut itu mungkin yang Pak Menko Polkam katakan bahasa ini hanya patut didengar oleh orang dewasa. Ada kan ada macam-macam, ada selingkuhan, ada segala macam yang asusila yang itu. Isu-isu ini saya kira harus di stop dengan cara polisi mengungkap secara terang-benderang apa motif itu. Betul. Apa motifnya? Diungkap. Sehingga yang berkeliaran di belakang itu hilang, karena ini kan cukup mengganggu untuk profesionalitas polisi kan. Apa benar di dalam polisi itu ada geng dan geng itu sebegitu berkuasa? Mungkin ada, bukan hanya di polisi, di wartawan juga ada kelompok geng, di mana di pengacara juga pasti ada, di mana ada, di sekolah juga ada, di mana biasa itu. Tapi apa sedemikian berkuasa atau gimana gitu? Jadi benar, itu juga salah satu bahasa-bahasa yang berkembang belakangan ini, termasuk tadi yang sebutkan Bung Aswin. Ada kaitan nih bahwa ternyata Bapak Ferdy Sambo ini ternyata karena diketahui bermain narkoba, judi online segala macam, sehingga si Brigadir J ini menyampaikan, kan kira-kira itu sih. Cuma kalau saya menangkap begini Bung Aswin, kalaupun seandainya Ferdy Sambo taruhlah dulu betul-betul bahwa dia melakukan kegiatan-kegiatan itu, yang namanya apalagi dia Kadif Propam, penjaga polisi. Ini semua namanya ajudan-ajudannya ini, saya yakin mereka pasti menyadari sedang bertugas dengan seorang jenderal ini, kan begitu. Walaupun pada notabene semua ajudannya pasti tahu lah kelakuan si bosnya, karena kemana bosnya pasti ada ajudan, kan begitu. Dan ajudan ini pasti orang kepercayaan. Ya betul. Nah cuma yang saya maksud begini, kalau betul-betul hanya karena itu kemudian melapor ke Putri, ibu istrinya, kemudian Ferdy, kemudian itu menjadi pertikaian, kemudian langsung pembantaian, diakhiri dengan penembakan. Kalau menurut saya kurang agak kurang tepat. Mungkin seperti ini. Agak kurang pas ya. Kurang pas lah. Kira-kira begini. Kalau contohnya karena mungkin taruh di situ baru diketahui sama istrinya bahwa dia itu
bermain narkoba. Oke lah, taruhlah setelah di sini. Ya, artinya terlibat lah. Terlibat. Atau Baru apalah, dia ya. di Kadifropam baru isinya tahu lah. Iya, iya, sesuai dengan taruhlah dulu informasi dari korban brigadir, toh. Hal yang tidak mungkin harusnya kan bisa diklarifikasi. Iya. Cari pembenaran walaupun bagaimana itu dengan istri sendiri. Kalaupun betul dari dia ini sumber, tinggal diambil tindakan. Betul. Boleh saja, mudah saja, itu seorang kadipropam mudah saja Untuk ngatur ya. Pindahkan di di Mana? Lembe atau di apa namanya ikan di Perbatasan Talaut contohnya kan jauh selesai. Tidak mungkin hanya gara-gara informasi itu menurut kita ya. Ini menurut saya, analisa saya ini tidak mungkinlah hanya karena pemberitaan itu ribut langsung menyiksa. Apalagi langsung mengambil keputusan membunuh baik secara langsung maupun banyak masih cara. Tetapi kalau saya berpikir begini, kalau memang dia betul melakukan itu, Ibu Putri dengan beliau ini, dengan Pak Ferdi ini berkeluarga dari kapan? Mungkin dari sudah dia menjabat Kapolsek. Iya. Berarti di Kapolsek pun si ibu saya sudah mengetahui ini. Di bagaimana suaminya saya itu pastilah istrinya mengetahui. Tidak mungkin. Jadi tidak masuk di akal menurut saya. Kalau kasus sesederhana itu ya. Ya, tidak mungkin lah baru menjabat Kadipropam si Ibu Putri mengetahui kalau betul-betul itu ada kelakuan seperti itu, narkoba online dan segala macam. Saya yakin kalau yang betul dari yang mulai Kapolres, dan kayaknya gini, kalau seorang polisi dekat-dekat dengan misalnya narkoba atau dengan perjudian, itu kan bisa dikatakan bagian dari tugas juga. Betul. Bisa bagian, artinya juga. Bisa bagian lah. Artinya gini, seorang istri kan pasti dia tidak langsung underestimate ke ini ke suami sendiri loh. Masa langsung, Pak kenapa ini? Kan nggak mungkin lah kan. Kalau ini memang tempat ini mata pencariannya dia, profesinya dia, yang memang setiap istri Polri sudah tahu pasti resikonya kan. Ini jadi kayaknya ini agak keluar ini ya. Tidak mungkin. Belum ini ya untuk belum. Tapi ya itulah yang kita lihat, wacana-wacana yang sudah berkembang baik lewat pengacaranya Brigadir J ataupun pengacara dari sana, ya kita lihatlah di tapi medsos gini, bagaimana banyak mereka yang untuk ngomong menjelaskan. juga gini ya di bincang-bincang ya, ini bincang bebas, ada bincang-bincang bahwa masa iya sih seorang jenderal kemudian dia langsung berpikir memakai anak buahnya untuk gini, kan masih bisa cara lain. Misalnya dia tidak memakai anggota Polri, banyak preman bayaran di sana sini. Misalnya kan lebih orang bilang lebih safe lah. Lebih ini. Skenario-nya yang lebih mantap lah kan begitu. Apalagi kan kita tahu informasi. Masa langsung suruh orang ini. Dia banyak waktu sebenarnya, kalaupun diawali pertikaian yang di Magelang. Informasi kan beliau itu Pak Ferdi Sambo kan pulang lebih dulu. Berarti kan sebenarnya dia punya banyak waktu untuk mencari skenario yang lebih mantap. Nah, tapi kita kembali ke yang tadi Pak Bung Eswin, itu yang saya maksud. Mungkin sah-sah saja kalaupun betul memang itu benarnya bahwa awalnya kericuan ini terkait dengan bocornya bahwa dia ikut bermain ini dan segala macam, yang dikatakan narkoba, banjir segala macam. Tetapi kita berpikir kalau itu ternyata memang awal dari persoalan, seorang jenderal banyak waktu dia untuk menyelesaikan itu dengan Ibu Putri. Tidak harus gegabah seperti ini. Kalaupun dia sudah memutuskan bahwa ini anak buah yang saat ini memang sudah tidak bisa diatasi lagi, ya paling tidak pindahkan jauh-jauh. Persoalan ini kan masih bisa diatasi kalau hanya persoalan ini. Itu kan yang sekarang posisi yang tidak terima dengan kelakuan. Taruhlah, anggaplah dulu kelakuan Pak Ferdi ini adalah si istrinya. Artinya anggaplah dulu dia tidak terima setelah mengetahui Pak Ferdi ini ternyata bermain ini kan begitu. Banyak ruang untuk menyelesaikan ini. Siapa langsung dor dengan pembantaian kan gitu. Nah, salah satu juga termasuk yang saya pikir masalah ada hubungan asmara nih dengan yang ada affair gitu. Itu berkembang juga. Kadang-kadang saya juga berpikir katanya sudah 8 tahun.
Kalau tidak mungkin lah, kalau menurut kita sudah sebegitu lama si ibu baru tahu itu. Ya, ya. Pasti sudah banyak lah. Sasu sudah dengar-dengar ya. Kita berpikir seperti itu. Dan lagi sebenarnya kan kalau dia salahkan, apakah sebenarnya kan seorang jenderal ya sudah tahu lah konsekuensinya kan, namanya dia kemana, gue kan pasti tahu semua. Tahu semua ya. Jadi itu tidak ada masuk di akal. Makanya saya berpikir begini, Bung Aswin kan, hal yang paling masuk di akal menurut analisa saya, kok bisa sampai langsung penyiksaan kemudian tembak. Kalau sebagai seorang laki-laki, ya, kira-kira ini analisa saya ya. Kira-kira hal apa yang membuat seorang laki-laki jenderal sekalipun akan bertindak irasional? Sampai bisa bertindak seperti itu, ya, kan begitu? Kira-kira gimana? Kalau menurut saya paling yang masuk akal kalau kita juga mengikuti perkembangan pemberitaan. Iya. Saya yakin ini bukan cinta segitiga lagi. Analisa saya ini sudah cinta segi empat. Kenapa saya bilang seperti itu, Bung Aswin? Biasanya kita laki-laki hanya faktor cemburu yang tidak bisa kita atasi. Betul. Mungkin karena soal harga diri itu. Itu soal harga diri. Soal harga diri. Nah, mungkin kalau apapun masalah narkoba, masalah sabu-sabu, masalah bisa, itu hanya menambah saja. Menambah aja. Ya. Kalau menurut saya hal yang paling masuk akal pasti ada peristiwa seperti itu pada Ferdy Sambo. Seorang jenderal ini masih cuma gara-gara itu dia langsung membantai orang, tembak, tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi menurut analisa saya sebagai laki-laki pasti ada muncul cemburu, terlepas itu bisa dibuktikan ataupun isu desas-desus. Itu. Saya kira hanya itu alasan yang paling tepat seorang laki-laki mengambil sikap irasional, yang tidak rasional. Hilang di intelektual sebagai hilang intelektualnya. Apalagi ini kan diprogramis bos. Dia ini harga diri ini. Jadi cuma kadang-kadang ya itulah kita lihat banyak dinamika praktisi hukum membahas dari sudut mereka, yang lain juga begitu. Ya kita lihat semua memang jadi arahnya Betul. Iya, jadi ketidakpastian sehingga ini yang membuat warga net ini menjadi sedikit agak pastiu. Sudah habis makan waktu, tidak ada kejelasan, kuota juga sudah semakin habis. Kan begitu kira-kira. Betul. Kemudian analisanya ngelantur kiri kanan. Padahal yang berbicara ini kalau kita lihat sudah mulai dari praktisi hukum senior, legislatif, pemerhati. Apalagi yang terlibat di sana ada beberapa lembaga negara. Jangan lupa mereka bercerita juga dengan kepentingan mereka masing-masing. Lah itulah. Sehingga masing-masing punya skenario berdasarkan kepentingannya mereka. Betul. Iya. Tapi tentu kan kan begini. Kita timba pada satu bahwa kan seperti dikatakan tadi masa seorang Irjen Pol, seorang jenderal untuk menembus seorang jenderal di angkatannya dia kan tidak mudah. Menempati jabatan kemudian sebagai Kadif Propam. Polisinya polisi. Masa tingkat emosionalnya dia itu kan pasti sudah terukur, sudah diteliti. Kemudian dia bersikap tiba-tiba hilap yang luar biasa ini. Ini irasional yang menurut saya ini terjadi mungkin sepersekian detik langsung timbul marah yang tidak terkendali. Ini kan pasti ada sesuatu yang memicu. Itulah makanya kadang kita berpikir kan sebenarnya hal apa? Kan justru itu kan diulas tadi oleh Bung Boksa bahwa kalau soal terkait dengan 303 seperti yang beredar di media sosial terkait dengan narkoba kemudian diketahui oleh istrinya, toh dia sebagai istri polisi sudah tahu sedemikian selama dia di itu bahwa memang namanya polisi bersentuhan dengan jadi bukan hal yang ini. Ya banyak ruang lah untuk Ferdy Sambo untuk menjelaskan itu. Kalaupun misalnya soal affair, apa memang harus seitunya kan kan sudah disentil tadi oleh Bung Poksa kan bisa mungkin dipindahkan atau cara yang lain Tapi sebagai seorang laki-laki tentu ada hal-hal yang soal mungkin harga diri, martabatnya dia itu yang memicu bisa aja kan ini
Itu yang lebih rasional kalau menurut saya. Mungkin ya kita juga mengira-ngira ini ya. Tapi kita mengira-ngira kenapa bagaimana seorang jenderal kemudian dalam waktu yang singkat berpikir yang menurut saya irasional, berpikir yang sangat gila. Itu kan di setiap orang hanya ada di situasi tertentu. Betul. Berbeda Bung Aswin, kalau di saat pertikaian waktu masih di Magelang. Iya. Kalau seandainya di situ ada respon cepat, taruhlah dulu muncul kemarahan akibat berita-berita 303 narkoba, langsung dah cepat tak mungkin bisa masuk diangkat. Lah ini kan dia pulang pagi masih banyak waktu untuk membuat skenario atau berpikir bagaimana caranya untuk memperbaiki situasi hubungan dengan si sang istri. Kalau memang hanya itu ya. Kira-kira itu logikanya, menurut saya. Jadi memang kita kita sangat berharap ini agar segeralah ini selesai. Segera selesai sejelas-jelasnya demi hukum. Kemudian juga agar institusi Polri ini betul-betul pulih di mata masyarakat. Karena jangan hanya kasus ini, kan boleh dikata walaupun sudah ada terbunuh tapi menurut saya untuk ukuran se-Indonesia ini seharusnya kasus ini tidak segini efeknya harusnya tidak ini. Dan harapan sebenarnya sama Bapak Ferdy Sambo dengan Ibu Putri, saya berpikir tidak ada lagi jalan lain selain daripada sudah munculkanlah jiwa patriot itu untuk institusi negara kita. Untuk negara, Untuk karena sayang cuman masalah boleh dikata masalah keluarga. Menghancurkan institusi. Ini kan keluarga sebenarnya. Betul. Dan lagi apapun yang dilakukan sama beliau sudah tersangka. Sudah jelas ancaman hukumannya. Iya. Apalagi kan? Iya. Lebih baik berbuat baik lagi terakhir. Sudah ajaklah istrinya Ibu Putri sudah apa adanya. Katakanlah apa adanya. Siapa tahu ada pengampunan lagi. Betul. Lo mengharapkan itu aja. Makanya nanti siapa tahu ada jalur Bung Aswin. Mungkin kan boleh, ini didengar juga di ini mungkin bisa dikirim juga lagu untuk beliau. Apa itu lagu kita biasanya itu hidup ini. Itu boleh apa lagi kan? Karena berbuat baik lah karena ibarat begini Bung Aswin toh. Ibarat kita ini ada di lautan samudra. Bakalahi sudah ketahuan. Yang dua ini sudah dibikin di perahu kecil, sudah mau di situ juga kalau nggak mengaku. Untuk apa lagi Sani? Hanya Anda yang salah, kamu yang salah. Buat apa? Sudah mengaku aja supaya aman negara ini kan kira-kira begitu. Apalagi yang perlu itu tutupi, pembenar-pembenar tidak perlu lagi lah. Mari kita lihat masyarakat Indonesia juga sebenarnya mengharapkan dengan secepatnya karena ini terkait masyarakat Indonesia luas. Betul. Bayangkan kalau sempat sudah masyarakat membuat image tidak baik dengan polisi. Jadi apa? Mau jadi apa lagi? Ini Siapa lagi yang bisa kita percaya? Sementara Polri dalam hal ini adalah penegak hukum di garda terdepan. Jadi kalau bisa saya menyampaikan dua podcast ini juga untuk Pak Ferdy. Kalau siapa tahu beliau dengar, sudah munculkanlah jiwa patriot itu. Sudah orang-orang yang terlibat semua sudah cut saja. Fokus saja untuk menyelamatkan institusi Polri. Supaya masyarakat pun kembali normal. Bagaimana caranya untuk melihat, memandang image mereka kepada institusi Polri. Karena kasihan kan banyak sekali anggota polisi yang tidak bersalah, yang tidak tahu, yang masih baik menurut saya. Betul. Jadi korban juga. Dan masyarakat juga mau lapor sesuatu ke polisi, nantilah jadi saya banyak asumsi yang tidak jelas, sehingga akan menjadi persoalan baru yang konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kan Bapak Presiden Jokowi juga sudah 3 kali sudah dibilang buka setransparan mungkin. Makanya ada sedikit kurang masuk juga menurut saya statement yang disampaikan sama Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Nah, artinya kan Pak Mahfud juga sudah memberi sinyal. Kasus ini motifnya katanya sensitif. Dan dengan gaya bercanda dia makanya hanya patut didengar oleh orang dewasa.
patut di apa? Betul. Kan jadi saya juga mengamati itu Bung Aswin. Ada juga saya lihat seperti ini. Seorang Menko Polhukam memberikan penjelasan seperti itu. Ibaratnya kan Bapak Presiden buka selebar-lebarnya, saya transparan mungkin, datang dia, Pak Mahfud MD. Ini tidak bisa dipublik karena ini ada masalah, bagaimana dibilang sensitif segala. Saya kira ya tentu kalaupun nanti bukti-bukti itu ada mengarah sebuah video yang berbau memang istilahnya pornografi, ya memang biar bukan hanya anak kecil, tidak mungkin itu dibuka di publik kan begitu. Tapi paling tidak kan ada penyampaian yang sempurna, yang mungkin bisa kita beretika, berakhlak cara penyampaiannya, tapi konteksnya masuk dengan hukum yang sebenarnya. Itu yang dimaksud. Maka bukalah transparan mungkin. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada bahasa seperti itu, ya kita juga bisa menafsirkan beda. Betul. Tapi kan saya berpikir gini, dikatakan dia sensitif, dikatakan sensitif dan hanya layak didengar oleh orang dewasa. Di kegiatan-kegiatan jurnalistik, semua persidangan bisa disaksikan oleh semua. Yang tidak bisa disaksikan oleh umum adalah kasus-kasus bersifat asusila. Kasus asusila itu kasus tertutup, tidak bisa ditonton oleh khalayak umum. Artinya ini signal dari Menko Polhukam, Menko Polhukam bahwa ini mungkin kasus yang demikian sesensitifnya ya. Saya tidak tahu ini, tapi saya yang mengatakan kalau ke situ arahnya, mungkin masuk akal. Berarti itu sih yang menyatakan bahwa ini kasusnya kan kira-kira begitu. Saya yang mengatakan bahwa biasanya, dulu saya di lapangan melakukan kegiatan jurnalistik, mau pembunuhan, hukuman mati atau apa, itu umum bisa tonton. Betul. Tapi kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, perceraian, itu tidak bisa ditonton. Tidak bisa ditonton. Itu biasanya dilakukan di sidang di ruang tertutup dan publik dilarang. Wartawan bisa karena untuk ini, tapi setiap wartawan sudah tahu apa-apa yang akan yang bisa ditulis dari cerita yang berkembang di persidangan. Karena itu soal pasti kalau dia perceraian, soal keluarga, soal rahasia keluarga, dan juga ada hal-hal yang sensitif. Itu kebiasaan saya kata di jurnalis ya. Ini signal seorang Menko Polhukam yang tentu membuat kita mengira-ngira apa sih yang sensitif, apa yang hanya dilihat oleh orang dewasa. Ini signal. Tapi tentu gini, kita sebagai masyarakat kan hanya mendorong penyidik untuk secepatnya menyelesaikan penyelidikan dan ungkap secara gamblang secara terang benderang dan telanjang. Karena itu di luaran sana isu-isu sudah sangat liar. Sangat liar yang tentu berpengaruh seperti dikatakan Bung Poksa tadi bahwa berpengaruh ke institusi kepolisian. Sangat betul. Dan ketika itu berpengaruh ke institusi kepolisian itu mengerikan. Siapa lagi yang mau didengar oleh masyarakat, ya kan? Sedangkan kita membutuhkan satu institusi polisi ini harus panutan dong. Harus panutan sehingga ketika mereka melakukan menegakkan aturan, kan mereka penjaga undang-undang sebenarnya. Mereka tetap didengar oleh masyarakat. Betul. Harapan kita seperti itu. Dan itu juga memang harapan kita juga agar betul-betul lewat Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, kita yakin dan percayalah beliau akan persuasif turun, apalagi situasi sudah seperti ini, untuk bisa lebih merger ini persoalan supaya benar-benar hukum itu jelas dan tidak bertele-tele seperti yang kita lihat sekarang. Beliau bisa merangkum semua institusi lembaga negara yang ada yang terkait dalam persoalan ini, supaya paling tidak bukan hanya mengembalikan marwah Polri, termasuk juga di situ sempat ada Komnas HAM-nya. Yang terkait. Belum lagi LPSK-nya, belum lagi dengan lembaga negara yang lain yang sudah sempat memudar, yang sudah sempat mudar. Harapan kita lewat
Menko Polhukam ini bisa memulihkan kembali dengan secepatnya. Tapi paling tidak yang paling penting warganet ini segera disuguhkan dengan terkait persoalan ini disajikan betul-betul hukum yang tepat, yang berkeadilan yang dan memberikan betul kepuasan kepada ya, masyarakat. jangan lagi hanya kelihatan berbau dilempar menjadi konsumsi publik, pembahasan dilempar konsumsi publik, tidak ada yang real bisa menyelesaikan. Apalagi politik udah masuk ya, lebih parah itu ya. Betul. Ya. Ya, Dan Tribuners, tentu banyak hal ya yang bisa kita ulas terkait hal ini ya. Tapi tentu ini ada ranahnya pengacara, ada ranah kepolisian. Kita ini sebagai warga yang bincang-bincang, memberikan masukan, memberikan pendapat ya. Reaksi bagian dari reaksi publik terkait dengan kasus ini ya, tewasnya akan Brigadir J dan penetapan Irjen Paul Ferdy Sambo sebagai tersangka, itu yang sudah kita perbincangkan. Dan tentu saya harus mengakhiri akan bincang-bincang ini Bung Boksa, dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada satu statement untuk memberikan pesan atau apa saja terkait dengan apa yang sudah kita perbincangkan tadi. Silakan. Ya, terima kasih terkait situasi yang berkembang saat ini masalah hukum Brigadir J, agar kiranya berharap kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi benar-benar ikut memberikan amanah kepada Menko Polhukam, baik kepada Kapolri dan jajarannya, agar kiranya menuntaskan segera polemik persoalan yang ada sekarang terkait Ferdy Sambo dan Brigadir J. Kemudian juga saya sebagai masyarakat berharap kepada Bapak Kapolri agar segera memulihkan institusi Polri terkait yang sudah pernah yang selama ini beberapa hari ini sempat menjadi boleh dikatakan buruk di mata masyarakat Indonesia, agar segera dipulihkan, tentu dengan cara segera menyelesaikan dengan konkret secara hukum persoalan yang ada sekarang ini. Kemudian untuk para punggawa hukum Polri seluruh Indonesia tetap semangat, tunjukkan presisi. Dengan adanya persoalan di atas, maka di bawah boleh lebih, tunjukkan lebih mengayomi masyarakat, lebih memberikan kepuasan pelayanan, agar kiranya sedikit bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat itu masih terjaga. Hanya itu kira-kira yang bisa disampaikan, Aswi. Dan tentunya Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan reaksi publik atas penetapan Irjen Paul Ferdy Sambo sebagai dengan status tersangka tentunya. Dan tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bung Boksa ya terkait dengan hal ini. Dan tentunya saya Asin Lumintang juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Boksa Utahayan yang merupakan pemerhati sosial, Ketua Umum Persatuan Organisasi Lintas Agama atau POLA ya, yang sudah kami undang dan bersedia hadir di studio ini. Tentu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.